Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk istirahat pada malam hari kemarin, dan kami pada saat ini siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau yang berbicara kepada kami sebelum kami memulai aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita sama-sama akan membahas satu tema, yaitu mengendalikan kemarahan yang terambil dari Ester 3. Namun saya tidak akan membacakan semua satu pasal ini, tapi saya akan bacakan dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 saja. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Marah adalah perasaan yang wajar di dalam diri manusia. Namun kemarahan yang tidak terkendali sangatlah berbahaya. Biasa kita melihat di surat kabar ketika ada seseorang yang bertikai dengan orang lain, maka orang itu bisa dikatakan gelap mata. Ketika orang tersebut sudah gelap mata, maka ia tidak segan-segan untuk menghabisi nyawa daripada orang yang sedang bertikai dengannya. Maka sesungguhnya kemarahan yang tidak dikendalikan itu adalah hal yang sangat berbahaya. Contohnya adalah Haman. Ia marah karena diperlakukan tidak sesuai keinginannya oleh Mordekai. Tetapi Haman bukannya menghukum Mordekai saja, ia malah hendak memusnahkan semua orang Yahudi di kerajaan Ahasiweros. Jadi bisa dibilang Haman ini setelah dia marah, dia malah menjadi rasis. Kemudian si Haman ini merancang program pembunuhan besar-besaran terhadap orang Yahudi selama 1 tahun. Jadi Haman ini membuat strategi yang amat sangat jitu, dan ia kemudian mendapatkan izin dari raja dan juga dukungan daripada kerajaan. Artinya kemarahan Haman ini memunculkan rencana pemusnahan secara terstruktur, sistematis, dan juga masif. Dan tentunya kemarahan ini ia pelihara selama berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan juga mungkin selama yang dia bisa pikirkan. Nah, kita perlu mengetahui siapa itu Haman. Haman itu adalah keturunan Agag, Raja Amalek, musuh orang Israel. Agag ditaklukkan oleh Raja Saul dan dibunuh oleh Samuel. Sementara itu kalau kita melihat, Mordekai itu berasal dari suku Benyamin, sukunya Saul. Dan ia adalah keturunan Kis, ayahnya Saul. Jadi Haman memandang Mordekai itu sebagai orang Yahudi, sehingga ia meluapkan kemarahannya terhadap bangsa Yahudi. Tetapi kalau kita melihat di dalam kisah-kisah yang lain di dalam Alkitab, ada banyak kisah tentang kemarahan yang sebenarnya juga perlu kita refleksikan di dalam kehidupan kita dan kita hindari itu. Maka sebenarnya kalau kita melihat, karena kemarahan inilah Esau bisa membunuh Yakub. Dan juga kalau misalnya kita melihat, Saul itu bahkan berinisiatif, bahkan bernafsu untuk membunuh Daud. Ahasiweros pun di pasal yang pertama juga menurunkan Wasti, mengusir Wasti, ratu yang sebenarnya. Dan karena kemarahan itu juga, Herodes bahkan memerintahkan pembunuhan atas semua anak berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan di sekitarnya kalau di dalam perjanjian baru. Karena marah itu juga, orang-orang di rumah ibadah ingin melemparkan Yesus dari tebing. Saudara, itulah yang namanya kemarahan yang tidak terkendali. Maka tadi saya bilang di awal, ada yang perkataan yang saya ucapkan, yaitu gelap mata atau juga kalap, dan itu mengaburkan pikiran yang normal daripada seseorang. Maka benarlah seperti yang ditulis oleh pemazmur,
Marah dan panas hati hanya membawa kepada kejahatan. Itu tercatat di Mazmur 37 ayat yang ke-8. Tapi sekali lagi saudara, bukan berarti marah itu sendiri adalah sebuah dosa. Tetapi melainkan kemarahan yang tidak terkendali dan itu sampai menyetir kehidupan kita, itu harus segera kita tanggulangi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai karena kita marah dan tidak terkendali kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Karena itu kita perlu berpikir sejenak di dalam kehidupan kita ini. Apakah ada kemarahan sebenarnya yang masih tersembunyi atau yang sedang tersembunyi di dalam diri kita saat ini ketika kita mendengarkan renungan ini? Kemudian apakah kemarahan itu telah membuat kita lupa diri, gelap mata, dan mendorong kita itu untuk melakukan kejahatan? Jika perkataan itu adalah iya, maka segeralah kita memohon ampun kepada Tuhan. Cara yang paling mudah untuk menanggulangi kemarahan kita adalah dengan cara mengampuni. Mengampuni orang-orang yang sudah memperlakukan kita tidak adil, mengampuni orang-orang yang memperlakukan kita tidak baik. Daud sewaktu dia itu dikudeta oleh anaknya sendiri Absalom, dia kemudian dihina-hina oleh Shimei. Lalu kemudian Daud berkata kepada panglimanya, waktu itu panglimanya itu ingin membunuh Shimei, dengan mengatakan, siapa itu Shimei anjing mati yang berani menghina rajaku? Lalu kemudian Daud berkata begini, kalau Tuhan sudah mengizinkan orang itu untuk mengucapkan kata-kata hinaan kepadaku, biarkan saja dia berkata-kata seperti itu. Artinya saudara, tindakan ataupun perkataan seseorang yang ada di dalam kehidupan kita itu semua sudah ada di dalam kedaulatan atau kendali Tuhan. Kalaupun ada orang yang membuat kita marah karena kita diperlakukan tidak adil, karena kita diperlakukan tidak baik, maka sebetulnya kita harus tahu Tuhan itu juga melihat. Daripada kita menyimpan kemarahan yang terlalu lama di dalam hati kita, maka sebaiknya kita mengampuni orang tersebut. Sama seperti perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika orang-orang menyalibkan Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Cara untuk menanggulangi kemarahan kita adalah dengan cara mengampuni. Urusan daripada orang tersebut akan dihukum Tuhan atau tidak itu bukan urusan kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan mengadili setiap perbuatan manusia, semua orang termasuk diri kita juga, itu dengan adil. Berdoalah agar Tuhan mendamaikan hati kita sehingga kita mampu mengendalikan kemarahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada hari ini. Kami diingatkan kembali untuk kami bisa mengendalikan kemarahan kami, dan agar kami juga bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kiranya Allah Roh Kudus terus bekerja di dalam proses pengudusan kehidupan kami ini, dan kiranya Tuhan Yesus juga yang memimpin aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.